Kami akan bahas hal ini bersama dengan para narasumber. Bergabung lewat sambungan dalam jaringan, Refli Harun, ahli hukum tata negara yang juga pendukung Roy Suryo yang kemarin ikut mengantar Roy ke Mapolda Metro Jaya. Dan Relly Regan, Sekjen DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam. Oke, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Bung Regan, suara saya terdengarkah Bung Regan? Kita coba perbaiki komunikasi kami dengan Bung Regan. Ya, suaranya kecil juga di saya, tapi nggak apa-apa Mas. Oh, oke. Saya. Oke, Bung Refli begini, Bung Roy sudah bilang setelah pemeriksaan bahwa tidak ada terlapor dalam undangan klarifikasi itu. Menurut Anda masa depan pemeriksaan kasus ini akan kemana arahnya nanti? Sebenarnya bergantung kepada netralitas ya penegak hukum. Karena sebenarnya kan ada 3 fora yang saya katakan kan. Ada pengadilan perdatanya, kemudian ada Jokowi sebagai terlapor dan Jokowi sebagai pelapor. Nah, saya baru saja ngomong dengan salah seorang profesor mantan ketua MK, harusnya yang terbaik itu selesaikan dulu perkara perdatanya, perbuatan melawan hukumnya. Dari situ dibuktikan apakah ada ijazah itu memang benar-benar fake atau original. Kalau ada jawaban dari pengadilan negeri Surakarta tersebut, maka akan menentukan status selanjutnya. Misalnya begini, kalau terbukti palsu, maka ada konsekuensinya, ya kan? Kalau terbukti tidak palsu, maka ada konsekuensinya juga. Jadi kalau misalnya laporan pencemaran nama baik itu baru relevan kalau memang ijazahnya original. Tapi kalau ijazahnya fake, ya tidak relevan lagi laporan pencemaran nama baiknya. Karena itu kan objek dari masalah ini kan ijazah sebenarnya. Belum pada misalnya apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara tentang pencemaran nama baik dan fitnah, itu kan dampak dari sebuah statement yang mengatakan bahwa dugaan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, karena itulah kemudian harus dibuktikan dan forumnya ada. Forum yang tidak atau belum saling mempidanakan yang disampaikan oleh Pak Taufik, Dr. Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, itu sudah berjalan ya dengan resiko yang mudah dan murah ya kan, tidak mahal, dan sebenarnya tinggal memanggil para pihak saja untuk pembuktian. Asal pengadilan kemudian tidak meniru Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengatakan tidak berwenang. Jadi kalau sudah sampai pembuktian dan kemudian itu hasilnya solid, ya itulah yang kemudian menjadi pegangan baik laporan ke Bareskrim Mabes Polri maupun laporan ke Polda Metro Jaya. Tapi kalau pengusutan di polisi ini tetap diteruskan, apakah kemudian pihak-pihak yang diundang klarifikasi ini berhak untuk tidak memberikan keterangan, Bung Refli? Bergantung undangan klarifikasinya. Kemarin itu ada kesalahan fatal dari Polda Metro ketika membuat undangan klarifikasi, karena dia menyebut dia menyebut tempus delicti dan locus delicti secara spesifik, yaitu pada tanggal 26 Maret di Jakarta Selatan. Nah, ketika orang minta penjelasan apa kejadiannya tidak dijelaskan oleh penyelidik. Dan Roy Suryo serta Dr. Tifa merasa tidak perlu menjawab semua pertanyaan karena mereka tidak hadir di dalam klarifikasi yang tercantum bahwa kejadiannya adalah pada tanggal 26 Maret di Jakarta Selatan itu. Karena tidak hadir dalam kejadian itu, maka ya tidak ada informasi yang bisa dikorek kecuali data pribadi, nama, alamat, dan lain sebagainya. Makanya pemeriksaan terhadap Roy Suryo cepat. Ya, jam 2 lebih dia sudah selesai. Pemeriksaan Dr. Tifa maghrib selesai. Sementara sebelumnya karena mereka melayani jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, prosesnya lama sampai setengah 12. Karena itu kalau misalnya mau memanggil kembali, harus pastikan siapa yang dilaporkan.
Aha. Karena ini kan delik aduan. Oke, saya coba minta Masa konfirmasi. misalnya saya mengatakan, Pak, saya dicemarkan nama baik saya, siapa yang mencemarkan? Baik. Bapak cari sendirilah, kan nggak bisa begitu. Oke, saya coba Gitu. konfirmasi ke Bung Regan. Bung Regan, kalau menurut Bung Refli, harusnya proses perdata ini diberesin dulu, baru kemudian proses di polisi dilanjutkan. Terlebih, Bung Roy merasa ada yang ganjil. Kenapa kok pihak terlapornya tidak ada dalam surat undangan klarifikasi? Menurut Anda, masa depan proses kasus ini di polisi bakal tetap terus atau gimana? Ya, kalau kita sendiri kan sudah menyerahkan proses hukumnya kepada penegak hukum. Apa yang disampaikan oleh Bung Refli Harun tadi, itu proses hukum kan sudah berjalan, saksi sudah diperiksa, dan sekarang ini Bung Roy dan kawan-kawan sudah diperiksa. Ya kita kembali kepada aparat kepolisian ya, kalau gitu udah kita serahkan di pihak berwajib, kita ikutin saja lah. Saya rasa kawan-kawan Roy ikuti aja lah proses hukum yang ada. Nanti masalah pembuktian nanti itu bisa dibuktikan di pengadilan ya. Itu saja. Tapi kemungkinan buat mereka untuk tidak memberikan keterangan bisa aja loh Bang, karena alasannya ya tidak ada keterangan juga. Terlapornya siapa dalam surat undangan klarifikasi itu? Iya, itu kan itu udah tugas dan fungsi dari aparat penegak hukum ya. Mereka saya rasa punya pertimbangan tersendiri. Kalau kita sendiri sebagai warga negara sudah melaporkan, pihak terlapor sudah melaporkan, pihak terlapor sudah dipanggil. Masalah prosedur pemanggilan atau proses apapun itu, nanti biar kawan-kawan dari penegak hukum lah yang menyampaikan ya. Kita tidak masuk ke ranah sana. Oke, kalau kemudian prosesnya berhenti di tengah jalan gimana? Ya itu nanti kan prosesnya berhenti tengah jalan atau berjalan atau tidak itu. Pihak kepolisian kan sedang melakukan pemeriksaan ya kepada yang bersangkutan ya, Roy dan kawan-kawan. Masalah kawan-kawan itu memberi keterangan atau tidak itu. Tapi kan ujungnya bisa jadi tidak akan ada pembuktian yang jelas soal pencemaran nama baik itu karena mereka tidak mau memberikan keterangan dengan alasan terlapornya tidak ada dalam surat itu, Bang. Iya, itu bisa langsung ditanyakan kepada pihak pihak penyidik ya di Polda Metro atau di Barreskrim ya, di mana pihak terlapor dan pihak pelapor juga melakukan menyerahkan ini kepada aparat penegak hukum. Dan kalau kita sendiri sebagai relawan Pak Jokowi berarti ya hanya memantau melihat situasi perkembangan proses hukum ini. Kita kan tidak bisa ikut mengintervensi apa yang dilakukan. Ini kan proses hukum sedang berjalan, artinya bukan proses pemeriksaan ya, penyidikan. Nah masalah yang bersangkutan memberikan keterangan atau tidak itu saya rasa yang bersangkutan mempunyai pertimbangan tersendiri dan aparat penegak hukum lah yang punya hak menyampaikan hal tersebut. Ini kan kasus perdata kemudian aduan ke polisi kan bertubi-tubi muncul kemudian di publik, Bung Refli. Menurut Anda akan ketemu titik terangnya nggak sih ini? Iya, titik terangnya itu adalah kesediaan kedua belah pihak untuk misalnya menggunakan forum pembuktian. Kan tadi sudah saya katakan masalahnya di ijazah. Kalau misalnya forum pembuktian di pengadilan perdata itu menemukan titik terang, sebuah putusan yang bisa diterima, misalnya begini, proses pembuktiannya itu betul-betul akuntabel, transparan, ya, saintifik. Jadi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan apapun putusan bisa diterima kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Nah nanti konsekuensi selanjutnya yaitu terserah apakah kemudian lanjut pidananya. Karena begini, pidananya kan ada dua, ada pidana umum, ada delik aduan. Jadi kalau delik umum, pidana umum, ya itu inisiatif bisa berjalan sendiri polisi penyidik tanpa perlu pengaduan. Tapi kalau pengaduan ya itu baru berjalan kalau diadukan, seperti delik pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi yang ingin saya garis bawah, yang saya omongkan ini aturan hukumnya. Jadi bukan kemauan saya, bukan pertimbangan saya. Jadi
aturan hukumnya itu ada dua. Ada yang namanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 1956 dan ada yang namanya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10. Perma itu mengatakan kalau ada kasus perdata dan pidana dalam dalam masalah yang sama, dahulukan perdatanya. Kemudian kalau Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kalau ada kasus pidana, maka kalau misalnya pelapornya dikenakan gugatan pengaduan pencemaran nama baik dan fitnah, dahulukan dulu pidana awalnya, pidana pokoknya. Nah, dan secara pembuktian, sorry saya potong Bung Refli, soal pembuktiannya itu menurut Anda sudah jelas atau belum, atau masih ada yang sumir menurut Anda dari kasus yang diadukan? Belum berjalan kan. Jadi pengadilan di Solo itu selesai mediasi, deadlock, gagal mediasi karena pihak Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, maka masuk persidangan. Nah, di dalam persidangan nanti mudah-mudahan hakim tidak memutuskan bahwa perkara ini tidak dapat diterima atau NO, tetapi masuk pada proses pembuktian. Nah, dalam proses pembuktian itu kan ada daya paksa untuk menghadirkan bukti-bukti termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Jadi bisa dihadirkan atas perintah pengadilan, atas perintah hakim. Nah, inilah yang sebenarnya barangkali diharapkan banyak orang. Ada proses pembuktian yang memadai, adequate, dan kemudian hasilnya dianggap bisa diterima dan kemudian dianggap berintegritas, begitu. Oke. Bung Regan gini, ini kan kasus saling lapor, proses pidana, proses perdata lagi jalan begitu. Tapi kalau Anda tangkap nih, kenapa kok sampai sekarang Pak Jokowi masih enggan untuk menunjukkan itu ke publik, ijazah aslinya itu? Sampai kan akhirnya muncul banyak pandangan yang beragam seperti sekarang ini, saling adu lah dan semacamnya. Kenapa kok masih tidak ada keinginan begitu kalau yang Anda tangkap dari Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah asli itu? Ya, saya rasa di dalam aturan hukum kita tidak ada ya yang mewajibkan seseorang atau siapapun itu memberikan keterangan ijazah atau apanya untuk diberikan kepada halayak umum. Tapi ijazahnya Pak Jokowi itu kan didengung-dengungkan selalu oleh saudara Roy Suryo dan kawan-kawan di media sosial sehingga membuat kegaduhan. Seakan-akan sampai dengan UGM itu ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan itu beliau sudah sampaikan waktu kawan-kawan dari TPU ke rumahnya Pak Jokowi di Solo, bahwa ijazah itu beliau tidak berkenan perlihatkan kepada mereka, tapi kepada media diperlihatkan. Terakhir kemarin Pak Jokowi menyerahkan berkas ijazahnya dari SMA sampai perguruan tinggi itu ke pihak Bareskrim ya, dengan dibawa oleh adik ipar dan pengacaranya. Jadi saya rasa Pak Jokowi kan sudah sampaikan bahwa tegas, ya saya sudah berulang kali ya saudara Roy Suryo dan kawan-kawan ini mengajak membuat kegaduhan. Dan inilah yang membuat berangkat Pak Jokowi itu melaporkan hal tersebut. Dan pembuktian menurut Anda soal ujaran kebencian itu sudah terpenuhi atau sudah cukup menurut Anda? Ya, itu biarlah nanti ranah penegak hukum ya yang menyampaikan. Karena ini kan delik aduan apa yang disampaikan oleh Bung Refli Harun tadi. Kalau ranah dia udah masuk atau belum itu udah ranahnya pihak kepolisian ya dan pihak penegak hukum. Kalau kita kan hanya sebagai warga negara yang baik yang menyampaikan itu kepada pihak penegak hukum. Tapi pasti Anda mencermati dong apa-apa saja keterangan yang disampaikan Roy kepada publik, hal-hal apa saja yang kemudian disampaikan dengan segala bukti yang mereka pegang begitu. Menurut Anda itu sudah cukup membela diri mereka atau sebetulnya masuk dalam ya sudah jelas ujaran kebencian di sini? Ya jelas salah lah, itu kan berdasarkan unggahan saudara Sandi. Kalau menurut keterangan Bung Roy kan seperti itu. Itulah yang menjadi dasar mereka mendesak berdasarkan penelitiannya si Roy dan kawan-kawan, unggahan saudara Sandi. Dan saya rasa dari situlah mereka membuat pernyataan-pernyataan di media sosial menyampaikan bahwa ijazah itu palsu. Jadi saya rasa ini udah kita serahkan ya proses hukumnya kepada pihak berwajib ya, agar kawan-kawan Roy dan kawan-kawan sampaikan saja keterangannya, ikutin aja proses hukumnya dengan baik. Nanti
eh, mengenai apa namanya penyidikan atau penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak berwajib, itu adalah proses hukum yang harus dilalui tahap-tahapnya. Begitu saya rasa ya. Bung Refli, sekarang dengan Ya, banyak hal-hal semacam ini, menurut Anda harusnya kemana lagi polisi harus mengusut ini biar clear semuanya? ya ini kan masalah sederhana kan? Apalagi ijazahnya sudah di Bareskrim. Nah sekarang sebenarnya kan tadi kan saya sudah katakan yang namanya penyelesaian itu adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang terdekat yang bisa diambil itu adalah putusan pengadilan perdata perbuatan melawan hukum PMH yang diajukan oleh Dr. Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta atau Solo. Hmm. Itu saja masuk dalam proses pembuktian. Mudah-mudahan ya hakim tidak ngetop di awal, masuk dalam proses pembuktian, ijazah kemudian dihadirkan, kan mudah sekali untuk untuk menelisik apakah sebuah dokumen itu asli atau palsu. Karena itu kan ada ilmunya. Walaupun kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, tetapi dengan teknologi semua itu bisa diverifikasi. Tetapi yang paling penting prosesnya itu berintegritas. Prosesnya itu ada trust, ada kepercayaan. Nah, untuk dipercaya itu harus mendengarkan kedua belah pihak. Misalnya pemeriksaan ahli, ya tentu baik penggugat maupun tergugat sama-sama menyediakan ahli untuk melakukan uji forensik misalnya terhadap barang bukti ijazah yang diperintahkan untuk dihadirkan. Yang menjadi masalah adalah kalau kemudian ijazah itu tidak pernah diperiksa, tidak pernah ditunjukkan, even di muka persidangan sekalipun. Nah itu yang jadi masalah, sehingga ketika Bambang Tri dan Gus Nur dihukum 4 tahun penjara, 4 tahun loh, itu bukan hukuman yang ringan, itu dia dikatakan menyebarkan berita bohong mengenai ijazah palsu, tetapi ijazah aslinya tidak pernah diperlihatkan. Padahal kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Bambang Tri dan kemudian mubahala oleh Gus Nur itu adalah salah karena yang benarnya yang ini. Oke. Tapi tapi kendati pun tidak ditunjukkan yang benarnya, tetap saja hakim menghukum Bambang Tri dan kemudian juga Gus Nur. Nah, itu kan karena praktek-praktek kekuasaan yang tidak akuntabel. Ya. Sekarang kita berharap karena Pak Jokowi sudah warga negara biasa, kalaupun ada jabatan Dewan Penasihat dan Tentara tidak lagi seperti jabatan Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan semua penegak hukum dalam criminal justice system itu memiliki langkah-langkah yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga apapun yang dihasilkan orang akan percaya. Tetapi kalau dia menunjukkan gelagat misalnya tidak berubah, tidak netral, Baik. dan kemudian berpihak, tidak menerapkan prinsip equality before the law misalnya, maka akan ribut terus hal seperti ini, tidak akan pernah selesai. Begitu. Sebagai pendukung dari Pak Jokowi, Bung Regan, Anda berharapnya mana yang lebih dulu bisa diungkap dari kasus gugatan perdatanya kah atau sekalian juga dengan pidananya yang dilaporkan ke polisi? Ya, ini kan udah masuk ke ranah penegak hukum. Saya rasa itu kan telah pihak berwajib ya akan menentukan sikap atas apa yang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan atas yang dilaporkan. Mengenai itu lebih baik itu akan dilakukan perdata atau pidana, itu nanti aparat penegak hukum ya. Kita nggak bisa ya menggiring opini. Sekali lagi kawan-kawan, Bung Refli Harun, jangan kita tidak percaya kepada aparat penegak hukum kita. Trust yang kita bangun bagaimana jangan kita menggiring opini seakan-akan aparat penegak hukum kita hari ini tidak bisa kita percaya. Makanya kita serahkan kepada penegak hukum kita, ya sama-sama kita kawal proses hukumnya. Mana apa menurut kita bagus itu nanti kita sama-sama kawal. Nanti di pengadilan atau pihak Polri nanti akan melimpahkan itu setelah dilakukan penyidikan dari pemeriksaan, penyidikan. Itu nanti ranahnya aparat penegak hukum. Tapi hari ini marilah kita sama-sama bangun trust.
kenapa proses ini kita serahkan kepada penegak hukum supaya berhenti ini penggiringan opini. Nah, sekarang kita serahkan ijazahnya kepada pihak berwenang, pihak Polri. Nah, Polri lah yang akan mengidentifikasinya, bagaimana forensiknya. Jadi bukan kita saya kenal dengan kawan saya di Amerika atau di Jerman, lalu karena dia ahli, saya panggil kawan saya untuk membenarkan apa yang saya lakukan, itu juga nggak bisa. Itulah ini kita laporkan kepada penegak hukum. Tadi Bung Regen bilang jangan sebarkan kesan tidak percaya pada penegak hukum. Bung Refli, gimana ngeresponnya tuh? Saya bicara tentang pengadilan Surakarta. Jadi dalam pengadilan Surakarta itu kita tidak bicara tentang polisi, ya, tidak bicara tentang jaksa, tapi kita bicara mengenai penggugat dan tergugat. Saya katakan, baik penggugat maupun tergugat harus diberikan hak yang sama untuk membuktikan soal ijazah tersebut. Kan begitu? Nah, dari situlah kemudian hakim bisa memutuskan mana sebuah keterangan ahli yang solid, yang didasarkan pada fakta-fakta ilmiah, mana yang sesungguhnya tidak. Jadi sekali lagi saya katakan, ya, kita ini kan hidup bernegara itu bukan untuk saling mempidanakan. Walaupun kemudian masing-masing orang mengatakan, weh takut ya dan lain sebagainya. Bukan begitu. Saya ini orang hukum, ya, yang namanya pidana itu adalah ultimum remedium, ya, harus menjadi langkah terakhir baik terhadap Pak Jokowi maupun terhadap Roy Suryo dan teman-teman. Karena itu selesaikan dulu objek pokoknya, yaitu soal apakah ijazah itu asli atau palsu. Nah, itu diselesaikan sehingga kalau itu selesai dengan proses pembuktian yang adequate, yang memadai, maka tidak hanya Jokowi dan Roy Suryo dan kawan-kawan yang kemudian bakal lega, tetapi seluruh Republik Indonesia ini bakal tahu apakah ijazahnya itu palsu atau asli. Bung Refli. Bung Refli Harun dan Bung Regen, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Ya, makasih. Salam semuanya. Terima kasih.